Halo semuanya, jumpa lagi di sini ya Bahasa. Selamat tahun baru 2023. Happy New Year 2023 teman-teman. Gak kerasa itu tahun baru. Luar biasa ya, Bray. Luar biasa, 2022 sudah terlewati teman-teman. Sekarang kita sudah di 2023, Bray. Oh iya, Bray. Semangatnya baru, semangat yang baru, resolusinya baru, walaupun yang kemarin nggak pernah kesampaian. Iya. Bikin aja dulu resolusi baru. Resolusi baru, kesampaian atau enggak urusan belakangan, gitu kan, gitu. Nah, Bray, langsung aja nih. 2023 apa yang baru dari diri lu, dari Katagonia? Well, menurut gua, Bray, di Katagonia, di Katagonia dulu nih, ya kan? Kalau di Katagonia, gue pikir yang akan kita fokuskan sekarang adalah kita fokusnya di one stop service gitu, Bray. One stop service untuk bahasa ya. Untuk bahasa. Jadi kayak misalnya ada sebuah event. Nah, eventnya itu misalnya membutuhkan juru bahasa gitu kan. Sudah pasti. Sudah pasti. Nah, ketika eventnya kita di-approach untuk pendekatan ke juru bahasa, kita akan juga lebih meng-cater kebutuhan mereka yang lain, kayak misalnya media publikasi, press release misalnya, itu kita support juga. Atau butuh matador nih. Matador, bukan matador. Matador. Bukan matador yang itu. Matador yang itu. Ya, lebih ke ini, lebih ke kayak misalnya, Bray, press release-nya butuh support tambahan, kita support. Penerjemahan, ya. Atau misalnya, handout-nya butuh diterjemahin, kita support juga. Atau, ternyata ini perlu direkam, rekamannya mau dipublikasi ulang, misalnya. Itu kita bantu subtitling, caption, kayak gitu-gitu. Dan luar biasanya teman-teman, kalau teman-teman nanti berkesempatan kolaborasi di Katagonia ya, kita juga ada voice over, kita juga ada subtitling ya, Harir, dan juga ini yang menyenangkan nih, Bray. Apa tuh? Di tahun 2023 ini. Di tahun 2023 teman-teman yang di Jakarta ya, yang apalagi yang sudah pernah tentu saja kerja buat Katagonia, di kantor Katagonia nih di bawah akan kita siapkan lounge. Sebentar lagi launching 2023. Jadi ada lounge. Jadi teman-teman kalau misalnya males kerja di rumah, misalnya kerja di sini. Gitu, nggak terbayar. Tempat kongko gitu ya, Bray ya. Dan yang kerja di sini hanya interpreter dan juru bahasa pastinya. Jadi bisa juga berjejaring di sini. Berjejaring itu yang paling penting udah. Betul. Nah, kalau makanan, minuman, makanan harus sendiri. Snack, kopi teh ada. Gitu sih, Bray. Jadi itu sih yang menurut gua cukup exciting buat tahun ini ya, tahun ini di 2023. Launchnya hopefully you guys can coba ya, try lah minimal sekali main ke sini. Kalau gua lagi nggak ada pasti lagi kerja. Gitu. Dan kalau kalian mau RSI di sini juga boleh banget gitu. Kita nanti ada booth khusus buat orang RSI, Bray. Menarik sih. Menarik. Itu sih, Bray, kalau gue. Nah, kalau misalnya lu, Bray, plan di 2023 di tahun ini buat main kata apa, Bray? 2023 di main kata mungkin kata kuncinya kami ada di marketing, Bray. Oke. Jadi selama ini kita yang sudah merasa cukup dengan klien yang sudah ada saat ini, gitu kan, itu kita akan coba tingkatkan lagi, terutama untuk bidang penerjemahan, penerjemahan dan juga voiceover segala macam itu, Bray. Jadi memang selama ini kita hampir relatif cukup minim kalau boleh dibilang untuk promosi teman-teman, karena memang kebetulan klien yang kami sasar itu antara lain klien langsung internasional, itu yang langsung datang ke kami, atau dari agensi-agensi gajah seperti Katagonia seperti itu, yang mana tidak perlu di approach lagi selama ini kan, karena memang sudah hubungannya sudah berjalan dengan baik. Tetapi tahun ini kami akan mencoba genjot lagi promosi, baik itu secara internasional melalui berbagai macam media yang kami sudah miliki, atau juga untuk lokal melalui media sosial kami. Jadi kan belum ada tuh kayak giveaway terjemahan tuh. Bisa mungkin nanti kita akan buat promosi giveaway terjemahan. Menarik, teman-teman, ini hari ini ada giveaway terjemahan. Peserta yang beruntung akan mendapatkan terjemahan 5 halaman gratis, misalkan seperti itu. Seru juga kan teman-teman, cukup membantu juga misalkan untuk teman-teman mahasiswa yang perlu untuk menerjemahkan misalkan mungkin sedikit dari abstrak mereka. Iya, betul. Bisa berikan itu giveaway seperti itu, lebih mengoptimalkan lagi sosial media. Menarik. Iya. Dan kenapa kami datang akhirnya? Mengapa tahun ini? Karena sebenarnya
perlu tanggung jawab yang besar sebenarnya ketika kita mau mengembangkan volume pekerjaan kita. Itu berarti kan kita ntar nambah resource, betul, nambah penerjemah baru. Nah, menambah penerjemah baru itu kan juga membutuhkan satu infrastruktur yang kuat, teman-teman. Satu proses kerja yang flow kerja yang benar. Jadi kita tahu jobnya masuk, dipegang oleh siapa, di QC oleh siapa, keluar siapa. Itu membutuhkan kesulitan, kemantapan dari dalam tim kami sendiri. Nah, selama 2022 ini kita membangun itu. Kita siap nggak kalau nanti untuk menerima job yang begitu besar. Jadi kita juga mulai menjaring lagi bakat-bakat baru untuk penerjemahan terutama. Jadi bagaimana ketika ada job besar masuk, kita sudah punya sistemnya, kita punya resource-nya. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan 2023 ini kita kesampaian gitu. Jadi memperkuat promosi. Sukses, Bray. Apa namanya, itu kan lu menarik banget, Bray. Lu berarti fokus di marketing nih. Itu kan berarti dengan berarti lu punya asumsi, lu punya proyeksi gitu ya, bahwa 2023 ini bisnisnya itu akan berkembang nih. Oh iya. Ya. Sudah kita, pasti. Iya. 2023 tuh menurut lu akan seperti apa, Bray? Sektor kita nih, Bray. Sektor industri bahasa nih. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai, ya kan? Terus dinamika terjadi, persaingannya terjadi, terus masalahnya dengan disrupsi teknologi itu gimana, Bray? Di 2023. Jujur 2023 aku masih sangat buram sekali ya. Artinya belum punya proyeksi volume bisnisnya seperti apa, bisnis seperti apa. Tetapi yang bisa aku cerita adalah 2022 itu cukup baik. 2022 ini cukup baik. Yang konon katanya orang 2022 ini adalah masa yang relatif cukup kritis. Konon kata orang pasca pandemi. Iya kan? Pasca pandemi kita baru siap-siap untuk pemulihan nih. Kita baru siap-siap untuk recovery. Setelah kita begitu lama, teman-teman mungkin masih ingat tahun 2019 sampai boleh dibilang 2020 dan 2021 masih agak mulai, Bray. Iya, nah, gue ngerasain ya. Nah, 2022 ini boleh dibilang ya 1 tahun pasca pandemi lah. Boleh dibilang pasca pandemi, dan ternyata tahun 2022 ini berjalan cukup baik, Bray. Luar biasa, Bray. Nah, kalau gambaranku seperti ini aja. Kalau tahun 2022 yang konon katanya baru saja kita selesai dari masa kritis itu, kita bisa bertahan, dan sedikit berkembang, maka saya yakin kalau tidak ada hal besar lain ya, misalkan pandemi atau perang atau apapun, maka proyeksinya 2023 ini setidaknya sama dengan 2022 kemarin atau justru lebih baik, karena orang-orang sudah mulai rapat-rapat sudah mulai banyak, kan tatap muka sudah mulai banyak, walaupun konon bakal ada resesi, Bray. 2023 ada resesi. Tapi cuman gampang aja teman-teman. Iya kan, kemarin saya ke bandara dari Surabaya ke Jakarta, bandara juga penuh, Bray. Orang belanja juga banyak, Bray. Jadi ya, benarkah resesi? Mungkin benar, tetapi setidaknya di lapangan perekonomian tetap jalan seperti biasa, dan itu tanda-tanda bahwa bisnis kita pun di industri bahasa ini itu juga masih akan tetap jalan. Jadi itulah keyakinan yang saya miliki mengapa mengapa 2023 ini akan kami jadikan di Main Kata sebagai tahun kami untuk berpromosi. Oh, nice. Kalau di Katagoninya sendiri gimana, Bray? Ada nggak? Lu kan banyak wawasan tuh. 2023 ini bakal seperti apa sih? Kalau gua 2023 nih, Bray. 2023 ini gua mulai lebih open to ideas dan juga kita mencoba ke frontier baru lah istilahnya gitu. Apa tuh frontier baru? Jadi gini, di Katagonia ini ada program di Katagonia, teman-teman, itu program magang ada di Katagonia. Jadi di Katagonia itu ada program magang, dan kita kan mencoba tetap relatable dengan anak-anak yang sekarang gitu kan. Kita ada program magang selama 6 bulan di Katagonia, dan di akhir periode pemagangan itu, jadi mereka kita kasih budget, Bray. Mereka kita kasih budget untuk membuat inisiatif baru apapun. Kita kasih budget untuk buat inisiatif apapun gitu ya, yang kita akan coba di Katagonia. Real gitu. Kita akan coba beneran. Ini salah satu baju yang mau pakai, Bray. Keren banget. Ini bajunya ini inisiatifnya mereka bikin aparel terkait dengan industri bahasa. Ini desainnya minta tolong nih, sama teman-teman terjemah juga, ini dari Mas Dewa malah desainnya. Iya, gue nungguin itu. Awas aja kalau supaya dapat kredit aku. Ini dari gua. Lo yang eksekusi. Nih, jadi kita bikin gitu. Dan semuanya tuh yang
tentu saja bukan gua kayak yang milih bahannya, ukurannya berapa senti segala macam, setiap baju SML gitu kan. Terus juga yang pemasarannya di online apa offline itu semua tim magang, Bray. Jadi ke situ sih. Jadi kita industri kita ini gua yakin cabangnya banyak. Industri bakso tuh gua yakin cabangnya banyak. Ternyata ke aparel aja bisa gitu ya kan? Iya. Ya kan kita jual ke sektor kita besar banget, kita jual ke sektor kita sendiri bisa ternyata. Gitu. Dan ada industri lain kayak pemagangan yang terakhir ini mereka bikin software, Bray. Bikin software, ya softwarenya itu tentang bagaimana membantu juru bahasa bekerja lebih baik. Nanti belum di launching tapi nanti. Keren banget. Jadi itu ada bantuan-bantuannya. Untuk para interpreter bekerja lebih cepat di booth, lebih efektif gitu. Iya. Terus kalau masalah outlook ya, Bray, ya. Outlook di 2023. Outlook 2023. Kalau gue sih melihatnya seperti ini. Karena again industri kita ini ada industri yang meng-cater, melayani industri yang sedang thriving di saat itu. Gitu. Kalau kan lihat look back in history gitu ya, bahkan yang nggak usah jauh-jauh ke pandemi waktu itu ya orang bilang semua sektor itu terdampak, terpukul, tapi nggak semua sektor, ya kan? Ada sektor yang thriving, ya kan? Sektor kesehatan, sama sektor gaming, dan sektor entertainment sebenarnya. Nah, kita support di situ. Jadi kan kalau kawan-kawan lihat deh, kawan-kawan yang udah bermain di industri ini cukup lama, pasti selama pandemi ini pasti terekspos ke sektor kesehatan, ya kan? Apapun topiknya gitu. Terus atau sektor yang membantu orang lebih produktif atau menghibur orang di rumah, karena kan WFH semua, gitu. Jadi sekarang pun begitu. Gue yakin sih, resesi itu we will find a way to cope kalau datang gitu ya. Tapi seperti yang Mas Dewa lihat tadi, bilang tadi belum terlihat tanda-tanda resesi di sini. Lu juga kan, Bre? Di Jakarta, ya kan? Iya. Mall masih tetap rame? Mall rame. Mall itu valet parkir aja nggak bisa. Valet parkir penuh, itu tandanya belum resesi. Iya. Jadi gitu sih, dan gue yakin yang akan terjadi adalah kita akan hybrid, lebih banyak hybrid, lebih banyak hybrid, orang akan lebih kangen tatap muka, kangen buat tatap muka. Selain kangen, orang juga sadar bahwa ada beberapa hal yang tidak akan tersampaikan jika itu dilakukan secara virtual. Ya memang virtual itu lebih menyenangkan, artinya ketika orang tidak bisa hadir di satu negara, misalkan pembicaranya dari Australia, Argentina, Spanyol, ketika mereka tidak bisa datang karena satu dan lain hal, mereka tetap bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan melalui Zoom misalkan, melalui rapat-rapat virtual. Tapi orang juga sudah semakin paham bahwa ada beberapa hal yang tetap tidak bisa dilakukan secara virtual. Sentuhan manusia, kehadiran fisik manusia itu tetap dibutuhkan di hal tertentu. Betul. Jadi teman-teman yang sudah mau pulih lagi nih, yang sudah mulai dapat job, sudah dapat orderan, jangan lupa kawan-kawan dilengkapi aja persyaratannya. Kalau mau terbang ya booster gitu ya, Bray. Itu yang paling penting. Sekarang ya kalau di indoor, kalau masker pakai cadangan gitu itu aja. Jadi banyak pakai hand sanitizer, pakai. Dan kawan-kawan bersiap diri lagi untuk untuk acara offline, bersiap lagi. Dan jangan lupa kawan-kawan, outlooknya ke depan itu hybrid kita. Jadi kawan-kawan yang selama ini ya hanya mau offline doang gitu ya. Untuk satu dan lain hal gitu ya. Mungkin kawan-kawan aku males belajar lagi, minimal ngerti. Minimal ngerti cara menggunakannya sebagai interpreter. Nggak usah troubleshooting dulu ya. Nggak usah gue jago teknisinya, nggak usah. Lu sebagai interpreter, ketika lu dikasih interpreting menggunakan teknologi apapun itu ya, RSI, virtual apapun itu, ngerti. Oh ya ini. Jangan tapi ini disegarkan kembali ingatannya. Disegarkan kembali. Nah, kita pakai ini suatu saat nanti. Iya, nanti kita akan ketemu lagi nih sama konsol di dalam. Kangen juga nih. Gitu sih mereka, kalau gue outlooknya. Jadi kita masih bagus, masih cerah, kita masih optimis gitu. Masih optimis. Dan optimis itu direalisasikan oleh pelaku-pelaku industrinya. Teman-teman yang sudah bermain di industri ini, yuk kita bareng-bareng. Yuk kita belajar bareng lagi, ya kan, berjejaring bareng lagi, ngobrol ketemu bareng lagi, gitu. Itu sih, Bray. Oke, kayaknya itu aja ya. Itu aja sih. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Itulah outlook kami kalau boleh dibilang untuk tahun 2023. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan di komen. Kawan-kawan mau komen, mungkin kawan-kawan kasih pendapat menurut kawan-kawan apa nih
tantangan di 2023. Kalau ada menarik, kita jadikan topik berikutnya. Boleh, Iya, ya kan gitu. benar. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, selamat tahun baru 2023. Sukses di 2023. selalu dan tetap ikuti Siniar Bahasa. Dah.